Teh? Ya. Semua hadir kok? Hadir. Sehat? Sehat. Amin. Kita harus tetap semangat dan sehat. Oke. Jadi sebelum kita memulai dengan kita pelajaran, salah satu pimpin kita dalam doa dulu. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa kita dapat berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami saat kami belajar hari ini. Amin. Amin. Terima kasih untuk kakak Dini. Dan Yesus memberikan. Saya akan absen. Yang hadir, tolong menjawab dengan baik ya. Iya, Tuhan. Agustiana, Hadir Pak. Dini, Hadir Pak. Grimonia, Hadir Pak. Keren, Hadir Pak. Naben, Hadir Pak. Trento, Hadir Pak. Yenri, Hadir Pak. Melda, Hadir Pak. Dewi, Hadir Pak. Gibron. Hadir Pak. Oke. Semua hadir ya? Ya Pak. Iya. Terima kasih. Dan kita akan memulai pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang pembelajaran tematik IPS dan seni budaya. Jadi saya pilih subtema 1 dan pembelajaran 5. Ya, subtema 1 pembelajaran 5 dan dia punya tema itu tema 5 tentang wirausaha. Wirausaha. Jadi hari ini siswa harus perlu tahu bahwa kerjasama kita punya negara dengan negara-negara yang lain. Jadi siswa harus menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain melalui bidang ekonomi, politik, budaya, dan teknologi di pendidikan lingkup ASEAN. Jadi siswa menganalisis negara Indonesia bekerja sama dengan negara yang lain untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi di masyarakat. Salah satunya adalah menyelenggarakan SEA Games. Pernah dengar kata SEA Games? Ya? Oke, pernah. Jadi SEA Games itu adalah sebuah kegiatan untuk mengembangkan potensi ekonomi. SEA Games. Pernah siswa-siswi nonton SEA Games? Pernah. Ya, Pernah. SEA Games. Jadi SEA Games itu adalah prestasi atau mengembangkan potensi ekonomi. Jadi saya akan membacakan sebuah teks untuk siswa atau anak-anak untuk bisa mendengarkan bagaimana mengembangkan prestasi ekonomi dalam kita punya negara Indonesia. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar di ASEAN. Ini setelah sebelumnya di SEA Games 1979 atau 1979, SEA Games dan SEA Games 1987 dan SEA Games 1997. Jadi SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada 11 sampai 26 November 2011. Jadi upacara pembukaan penyelenggaraan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi.
Sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Desak atau Fort. Bumi Sriwijaya atau Palembang. Di Palembang ya, di sebelah kanan di sana ya. Jadi ditetapkan sebagai tuan rumah, Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara SEA Games. Di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Jadi Jakarta ini sebagai tuan rumah pendukung. Ya, karena di daerah Indonesia kita, jadi kita harus saling mendukung. Misalnya daerah lain datang mendukung, kita dari sini juga mendukung. Wah, SEA Games-nya pasti rame, ayo kita dukung. Ya, seperti itu ya. Ya. Jadi Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut sebanyak 542 medali emas. Wow, 542 medali emas. Lumayan kan? Ini emas, ini medali emas. Kita berebut medali emas 542. Ya. Yang menjadi juara yang akan mendapatkan medali emas. Ya. Jadi kita dengan negara-negara ASEAN untuk melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu dengan melaksanakan SEA Games. Ya. Jadi di sini ada peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal ini peningkatan perekonomian bukan hanya industri besar atau penyelenggaraan SEA Games, tapi juga berpotensi memajukan perekonomian dan Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi mengalami peningkatan hingga 6,4%. Agak lumayan ya, tidak ada peningkatan. Ya, disebabkan pembangunan fisik, sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Jadi sejak awal tahun 2011 itu melibatkan tenaga kerja yang besar-besaran, sangat membantu misalnya dalam kita punya negara. Kita dari daerah terpencil, misalnya dari provinsi mana, kita di provinsi mana ya, Nusa Tenggara Timur, kita juga ikut mendukung. Ayo kita mendukung, karena di negara kita, ayo kita mendukung sehingga jalannya kegiatan SEA Games tersebut. Apalagi olahraga, suka olahraga kan, apalagi yang laki-laki suka sepak bola. Ada perempuan juga, ada yang hobi sepak bola. Iya kan, siapa hobi sepak bola? Yang cewek-cewek. Wah, yang cowok sudah jelas ya, sudah hobi sepak bola. Iya. Yang cewek sudah jelas bahwa kita bukan hanya laki-laki saja yang hobi sepak bola, tapi yang cewek juga. Ya. Dari geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru. Terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cenderamata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara. Wow, 5.000. Banyak sekali atlet. Iya, banyak sekali atlet. Jadi termasuk dari Indonesia dan akan berpartisipasi dalam ajang ini. Dan kita termasuk Indonesia juga berpartisipasi dalam kegiatan SEA Games ini. Ramai sekali, apalagi olahraga. Olahraganya bermacam-macam. Ada sepak bola, ada lempar lembing, ada bola voli. Ya, terlalu banyak. Olahraganya itu banyak sekali di SEA Games di 2011 itu. Jadi sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, dan tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Jadi Indonesia mengadakan kegiatan SEA Games pada 2011 ini bukan hanya tentang berpikir saja, tapi mereka kerja keras. Ya, orang-orang petinggi itu kerja keras untuk terlaksananya SEA Games. Nah, di sini saya ada pertanyaan. Pernah dengar kata SEA Games atau ASEAN? Ya? Pernah kok? Ya, pasti pernah. Ya, pasti pernah. Jadi di sini
ada pertanyaan bahwa apakah kamu pernah mengamati logo ASEAN? Pernah kok? Pernah? Oke, pernah. Jadi logo ASEAN itu ini tidak terlihat terlalu jelas, tapi saya akan menunjukkannya di laptop ya, karena filenya kita tidak ada infocus, jadi saya tunjukkan di laptop saja ya. Saya tunjukkan di laptop saja. Kita punya logo di sini ya. Nah, ini sudah logo ASEAN. Ya, karena di yang saya printer itu gambarnya tidak terlalu jelas, jadi saya tunjukkan di laptop saja ya. Ya, sudah bisa lihat yang di belakang? Iya, terima kasih ya. Jadi logo ini punya arti. Dia juga memiliki arti. Jadi arti bendera dan logo ASEAN itu, bendera ASEAN melambangkan kan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu dan dinamis. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih menunjukkan kesucian. Dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ya. Kuning itu melambangkan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan ketakwaan sosial. Lingkaran yang ada di sini, ya lingkaran yang ada di sini bisa lihat, lingkaran yang merah ini, ya, lingkaran ini melambangkan kesatuan ASEAN. Jadi silahkan amati logo tersebut. Saya tunjukkan lagi ya. Silahkan amati dari kelompok ini. Silahkan amati. Ya, diamati. Ini adalah kita punya bendera dan logo ASEAN. Bisa lihat? Bisa? Karena saya print di FPP tidak terlalu jelas ya. Kita lihat di file saja. Bisa lihat? Oke. Sudah diamati ya? Oke. Kalau sudah amati, maka kita akan membentuk kelompok. Ya, kita membentuk kelompok. Silahkan membentuk kelompok. Ini kelompok satu. Kita buat berapa kelompok? Kita buat 3 kelompok ya. 4 kok? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 kelompok ya. 4 kelompok. Jadi logo ASEAN bukan hanya logo ASEAN saja yang kita temukan di Indonesia, tapi logo berbagai macam logo. Misalnya ada logo kementerian, ada logo Hari Anak, ada logo ketahanan lingkungan. Ya, ada logo ketahanan lingkungan dan berbagai macam-macam logo yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Ya. Saya tunjukkan logo lagi. Silakan amati. Logo pertama adalah logo apa? Tuturi Handayani, yaitu logo kita punya logo apa? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kita punya logo sudah. Pendidikan. Ini adalah Kementerian Pendidikan. Terus ini logo ada 2 orang anak ya memegang bendera ya, yaitu logo Hari Anak. Dan logo yang ketiga adalah ada apa di sini? Ada pohon dan ada air. Ya, ada air. Itu logo itu adalah logo ketahanan lingkungan. Ada pohon-pohonnya, ada airnya. Ya, itu adalah logo ketahanan lingkungan. Oke, kita buat 4 kelompok. Sudah terbentuk 4 kelompok. Sudah 4 kelompok kan? Oke. Jadi 4 kelompok ini tadi sudah mengamati. Ada dari logo, mengamati dari logo ada ASEAN, ada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada logo Hari Anak dan logo ketahanan lingkungan. Nah, sekarang kelompok masing-masing silahkan
menggambar satu logo, gambarlah sebuah logo yang kalian temukan. Sudah pernah mendengar arti dari logo? Jadi logo itu merupakan, sambil menggambar kita dengar arti dari logo ya. Logo merupakan bagian dari reklam. Logo adalah tanda, lambang atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Jadi logo ini dipergunakan oleh perusahaan atau organisasi agar diingat oleh orang lain. Oke, kelompok 1 sudah kok? Sudah selesai? Kelompok 2 silakan berkreasi, silakan berkarya dengan karya-karya anak-anak. Ada perwakilan dari kelompok 1? Silakan. Oke, ini kelompok 1 ya. Mereka menggambar logo tentang Gojek. Oke, Gojek. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 3? Ada gambar? Lambang ASEAN. Bagus. Saya pakai ASEAN ya. Ini ada lambang Nike. Nike. Lambang Nike. Oke. Ini adalah dari kelompok 4 ini. Gambarnya gambar Nike. Jadi lambang Nike ini dipergunakan oleh perusahaan apa? Sepatu. Oke. Ada sepatu, ada sendal, ada pakaian-pakaian juga. Iya, lambang Nike. Oke, jadi logonya sudah digambarkan. Terima kasih. Dan saya mau bertanya lagi. Sebelum kita akhiri kita punya pembelajaran. Karena siswa-siswa sudah belajar tentang ASEAN dan belajar tentang lambang-lambang. Saya ingin bertanya, apa yang anak-anak pelajari hari ini? Ya, apa yang anak-anak pelajari hari ini? Ada yang bisa berikan pendapat apa yang anak-anak pelajari hari ini? Iya, kita pelajari tentang kewirausahaan atau kerjasama berbuah kesuksesan, yaitu kerjasama dari negara-negara ASEAN kita ya. Oke. Jadi siswa-siswi sudah menjelaskan bahwa hari ini kita belajar tentang wirausaha kerjasama keras berbuah kesuksesan, yaitu negara Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain atau negara-negara ASEAN untuk sektor ekonomi, pendidikan, dan teknologi, yaitu dengan melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan SEA Games pada tahun 2011. Oke, jadi teman-teman sudah menggambarkan lambang-lambang dari negara, lambang-lambang yang dipergunakan dari perusahaan-perusahaan, mulai dari Nike, ada Gojek, ya itu adalah lambang-lambang perusahaan yang digunakan perusahaan ya. Saya akan memberikan tugas untuk berdiskusi bersama-sama dengan orang tua. Jadi tugasnya adalah siswa setelah sampai di rumah, mencari logo yang terdapat pada produk yang digunakan pada produk dan diskusikan dengan orang tua. Minggu depan saya akan periksa, bisa kan? Dan gambar logo tersebut dan ada dia punya penjelasan, ya. Jadi itu saja, pelajaran kita sudah selesai. Ada yang masih semangat kok? Pelajaran sudah selesai. Dan sebelum kita akhiri, seorang siswa memimpin kita dalam doa. Oke, silakan.
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang hidup ini, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, pelajaran kita sudah selesai. Sampai bertemu di minggu depan untuk pelajaran selanjutnya. Untuk